Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan membahas internal audit yang berkaitan dengan menggali bukti-bukti audit. Yang pertama, pengertian dari bukti-bukti audit. Bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit tersebut. Auditor memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan audit yang kompeten. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan audit. Kompeten bukti audit ini berkaitan dengan sejauh mana bukti-bukti yang diperoleh dapat dipercaya. Jika bukti yang didapatkan adalah sangat kompeten, maka hal ini sangat membantu auditor untuk menetapkan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah wajar. Dan yang berikutnya, ruang lingkup bukti audit. Penetapan ruang lingkup bukti atau scope of evidence adalah penetapan luas kafling yang sepatutnya diperiksa, yang merupakan sumber asal dari bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan. Scope of evidence. Yang kedua, ruang lingkup bukti audit. Penetapan bukti audit atau scope of evidence adalah penetapan luas kafling yang sepatutnya diperiksa, yang merupakan sumber asal dari bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan. Scope of evidence sudah harus ditetapkan sejak tahap perencanaan dan siap ditunjukkan kembali saat pelaksana audit dengan memperhatikan yang pertama, kompleksitas bisnis yang dijalankan oleh auditor atau tingkat kejelasan gambaran awal yang ada di tangan auditor mengenai audit beserta permasalahannya. Yang kedua, kesiapan sumber daya yang disiapkan oleh auditor, yaitu waktu yang tersedia dan tingkat kompetensi yang harus dimiliki auditor. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Andrianus Arifianto Banda, biasa disapa Andris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang lingkup bukti audit. Nah, di sini lingkup bukti audit ditetapkan ke dalam dua perspektif. Yang pertama, time-based scope of evidence. Yang kedua, topical-based scope of evidence. Yang pertama, time-based scope of evidence. Time-based scope of evidence ini merupakan lingkup bukti yang dibedakan berdasarkan tingkat kemutakhiran objek atau data yang diuji. Nah, time-based scope of evidence ini dibagi ke dalam 3 kurun waktu. Yang pertama, kurun waktu data untuk uji fisik atau cut off the date for physical test. Area pengujian fisik ini mengambil kurun waktu yang paling mutakhir, yaitu dimulai pada tanggal akhir bulan dari laporan keuangan tersebut hingga tanggal uji fisik yang dilakukan. Kurun waktu tersebut biasanya relatif pendek sehingga jumlah data transaksi yang diuji tidak terlalu banyak. Yang kedua, ada kurun waktu data untuk pengujian substantif atau cut off date for substantive test. Pengujian substantif ini bertujuan untuk mendapatkan indikasi awal sebelum sampai pada kesimpulan menyeluruh tentang tingkat pengelolaan risiko dan pengendalian operasi sepanjang rentang waktu sesudah audit terakhir dilakukan. Jumlah sampel wajib bisa lebih dari 3-4 periode, tergantung pada alokasi waktu yang diberikan dan tingkat kemudahan pengolahan datanya. Dengan jumlah sampel yang memadai dapat diambil kesimpulan awal menyangkut indikasi risiko bisnis yang lebih tinggi. Yang pertama, ada tidaknya tindak kecurangan atau manipulasi bisnis. Yang kedua, ada tidaknya risiko kerugian keuangan yang signifikan baik secara langsung yang terjadi pada saat ini hingga mungkin terjadi pada waktu-waktu yang akan mendatang. Yang ketiga, tingkat kepatuhan dalam menjalankan strategi, ketentuan prosedur, dan sistem yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir,
tingkat efektivitas dalam mengendalikan bisnis dan keuangan. Kurun waktu yang berikut, yaitu yang ketiga, kurun waktu data untuk uji lanjutan atau cut off date for advanced test. Nah, area pengujian ini merupakan kelanjutan dari hasil substantif. Jadi, kedalaman pemeriksaan pada area ini sangat bergantung pada advanced test yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk sejumlah alasan kritis atau topik tertentu, maka perlu kesimpulan dengan sampel data yang diperluas. Maka dapat dilakukan pemeriksaan secara acak pada area ini berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa alasan atau topik yang dimaksud ialah yang pertama, perubahan data yang mencolok. Itu misalnya adanya fluktuasi atau lonjakan. Yang kedua, perubahan organisasi. Misalnya ada pergantian pejabat pada suatu instansi. Yang ketiga, perubahan sistem. Misalnya adanya migrasi dari sistem aplikasi IT. Poin yang kedua, topical base of evidence. Poin yang kedua, topical base scope of evidence, yaitu berupa penetapan jenis objek yang akan diperiksa. Pendekatan yang dilakukan biasanya dibedakan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, berbasis aktivitas atau tugas audit. Yang kedua, berbasis proses bisnis atau organisasi. Dan yang terakhir, berbasis titik pengendalian atau risiko kritis. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya. C. Critical Control Point Based. Mirip dengan pendekatan proses atau organisasi, hanya saja bisa lebih luas, berupa integrasi antar proses, departemen, atau kebijakan, atau sebaliknya lebih spesifik, berfokus pada isu-isu pengendalian atau risiko tertentu. Pendekatan ini lebih tepat dipakai dalam risk based audit yang banyak diterapkan dalam pola audit kontemporer. Contohnya ada 3, yaitu yang pertama, 1. Efektivitas pengendalian pengelolaan kas atau cash management perusahaan. 2. Keserasian antara perencanaan dan realisasi strategi divisi sales dan marketing. 3. Berbagai critical point pada supply chain management perusahaan yang melibatkan SOP dan polis teknologi pendukung organisasi internal. Berikutnya, kisaran bukti atau menejamkan temuan pemeriksaan. Penetapan kisaran bukti berhubungan dengan besarnya jumlah bukti yang akan diambil atau untuk keperluan uji petik atau sampling. Karena kerumitan, kisaran bukti pada aktivitas audit umumnya berkutat dengan frekuensi data secara tertulis, maka kisaran bukti lebih dominan berbicara mengenai kisaran data. Berikutnya, cara pengambilan data secara benar. Menggunakan berbagai metode ilmiah yang diterapkan dalam statistik analisis seperti normal distribusi, regresi, uji probabilitas, dan sebagainya. Namun, dalam bisnis kerap dituntut penyederhanaan, kecepatan, dan efektivitas termasuk dalam hal pengambilan data. Oke, baik, saya akan menjelaskan penjelasan tentang prinsip penetapan. Prinsip penetapan di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penetapan kisaran data sampel berkaitan erat dengan tingkat pengalaman intuisi dan keyakinan auditor dalam pengambilan kesimpulan baik secara historis ke belakang maupun ekspektasi ke depan. Terus yang kedua, penetapan kisaran data yang baik identik dengan penetapan kriteria dan prioritas yang baik terhadap sampel yang ingin diambil. Terus yang ketiga, penetapan kriteria dan prioritas yang baik terkait dengan seberapa besar upaya dan batasan auditor dalam pengumpulan, pengolahan, dan serta analisis data. Terus yang berikutnya, bobot bukti. Bobot bukti di sini atau lazim dikenal sebagai signifikansi atau materialitas bukti adalah aspek terakhir yang perlu dipertimbangkan untuk membuat kesimpulan mengenai temuan yang bersifat bulat atau tidak diragukan lagi.
Terus yang berikutnya tentang tujuan pembobotan. Tujuan pembobotan di sini untuk memaparkan sejauh mana tingkat kompleksitas atau kerumitan suatu temuan, jenis atau akar penyebab hingga besarnya dampak atau risiko yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya, 3 perspektif dalam pembobotan bukti, yaitu yang pertama, pembobotan besarnya nilai masalah suatu temuan yang ditujukan oleh bukti. Contohnya di sini, frekuensi munculnya bukti, luas area bukti, lamanya bukti berlangsung, serta kualitas atau vitalis bukti. Terus yang kedua, pembobotan besarnya sumber penyebab yang ditunjukkan oleh bukti. Contohnya di sini, manusia, sistem proses kerja, peralatan, barang, serta uang. Terus yang ketiga, pembobotan besarnya dampak atau risiko yang ditunjukkan oleh bukti. Contohnya di sini, risiko langsung keuangan, risiko tidak langsung keuangan, risiko langsung non keuangan, dan risiko tidak langsung non keuangan. Sekian.